Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani fi turuqil munazarati fi ta'rif. Munazarah di dalam ta'rif. Kemarin penamaan sudah selesai ya. Al-i'tiradatu 'ala ta'rifainil haqiqiyyi wal ismiyyi. Jadi bagaimana cara kita menolak klaim orang yang membuat ta'rif. Wal i'tiradu 'ala kullin minat ta'rifainil haqiqiyyi wal ismiyyi sawa'un akana kullun minhuma haddan amrosaman yakunu bi ahadi arba'ati umurin. Dan membantah atas dua jenis ta'rif ini, yaitu ta'rif hakiki dan ismi. Perbedaannya apa kemarin antara hakiki dan ismi itu? Hakiki itu ada afrodnya, ismi tidak. Metereh aing mah. Sawaun. Sawaun. Akana kullun minhuma haddan am rosaman. Baik masing-masingnya itu had atau rosam. Yakunu bi ahadi arba'ati umurin. Itu bisa terjadi dengan salah satu dari 4 perkara yang akan kami sebutkan ini. Al-awwalu, yang pertama, annahu ghairu jami'in li afrodil mu'arraf kulliha. Bahwa ta'rif itu tidak jami' bagi seluruh mu'arraf. Wa ma'na dzalika anna fardan min afrodil mu'arraf la yashmaluhu ta'rif. Pengertiannya apa? Pengertiannya bahwa salah satu afrod dari afrod-afrodnya mu'arraf itu tidak terkena oleh ta'rif. Saya tidak musalamah dengan ta'rif ini. Kenapa? Karena ada afrod dari mu'arrif yang tidak terkena, ada afrod dari mu'arraf yang tidak terkena oleh ta'rif. Wadzalika bisababi kauni ta'rifi akhassa mutlaqan minal mu'arraf. Demikian itu karena apa? Karena ta'rif itu dia akhas mutlaqan minal mu'arraf. Jadi ta'rifnya terlalu khusus, tidak musawin. Wal mu'arrafu a'ammu mutlaqan, dan mu'arrafnya itu lebih umum. Wa anta ta'rifu annal a'amma takunul afradu allati yasduqu 'alaiha wa yatanawaluha aktsaru minal afradi allati yasduqu 'alaiha al-akhas. Dan kau sudah cerdas lah, kau kan tahu. Kalau ada umum, ada khusus. Umum ini punya afrod, khusus ini punya afrod. Maka afrodnya khusus pasti lebih sedikit daripada afrod yang umum. Itu pertama tuh. Paham gak ini? Paham ya? Asani, yang kedua, annahu ghairu mani'in, itu tidak mani'. Min duhul li fardin min afrodi ghairil mu'arrafihi. Dari masuknya satu member, satu fardun dari afrod yang selain mu'arraf masuk kepada ta'rif. Kenapa demikian? Wadzalika bisababi kauni ta'rifi a'amma mutlaqan minal mu'arraf. Demikian itu karena sebab adanya ta'rif itu lebih umum secara mutlak daripada mu'arraf. Nah ini kebalik. Kalau tadi mu'arrif lebih khusus daripada mu'arraf, ini mu'arrif lebih umum daripada mu'arraf. Sehingga ada yang bukan afrodnya mu'arraf masuk ke dalam ta'rif. Demi terima dzakarna. Pak Haji asal ada seukeut penting aya nama euy. Ting urang non wareg gitu. Raja daya. Nya berarti euy ieu mah gara-gara wareg ya. Gara-gara wareg aing jadi bodoh. Wa rubbama uturidu ala ta'rifi bi annahu ghairu jami'in wa ghairu mani'in ma'an. Ya, dan bisa jadi diiktirad atas ta'rif bahwa dia itu tidak jami' dan tidak mani' sekaligus. Ieu mani' henteu jami' henteu. Wa ma'na dzalika anna fardan min afrodil mu'arraf la yashmaluhu ta'rif wa anna fardan min afrodi ghairil mu'arraf dakhilun fit ta'rif. Manana kumaha eta teh? Aya fardun tina mu'arraf teu keuna ku ta'rif. Oke, aya fardun tina salian mu'arraf masuk kanu ta'rif. Tak jadi ta'rif aya nu mu'arraf keluar tidinya, aya nu lain mu'arraf asup ka dinya. Teu jami itu mani'. Wa dzalika bisababi kauni ta'rifi a'amma minal mu'arraf. Demikian itu
Karena ta'rifnya itu dia lebih umum daripada mu'arraf, umuman wajhian. Karena umum wajhi. Ya, umum khusus biwajhin teh. Fayakun hunaka salah satu afrodin. Maka di sana ada 3 afrod. Wahidun minha yasduqu alaihi kullun minat ta'rifi wal mu'arraf. Satu dari 3 jenis ini yasduq alaihi, setiap ta'rif jeung mu'arraf. Wa wahidun yasduqu alaihi ta'rif dunal mu'arraf, ayan nu masuk ta'rif tapi mu'arraf tu masuk. Wa wahidun yasduqu alaihi al mu'arrafu dunat ta'rif. Nu hiji deui mah, yang satu lagi mu'arraf masuk, ta'rif tidak masuk. Jadi umum khusus min wajhin. Hubungan antara mu'arraf dan mu'arrif begitu. Nah, jalan ketiga, paham itu ya? Paham? Paham lah. Tereh aing. Asal itu yang ketiga. Anna ta'rifa yastalzimul muhala. Ta'rif itu melazimkan perkara yang muhal. Kad-dauri wat tasalsuli, seperti daur dan tasalsul. Bukan keadaan muhal di dalam kenyataan, itu bukan. Tapi maksud muhal itu nanti ada lafaz dari mu'arrif butuh kepada lafaz mu'arraf. Kan daur kan? Begitu. Apa matahari itu? Matahari itu adalah panon poe yang datang di siang hari. Nah, itu daur itu nanti. Karena siang hari itu apa? Siang hari itu tatkala adanya matahari. Bintang yang nampak di siang hari, lah itu matahari. Siang hari apa? Siang hari itu adanya matahari. Kan daur, jadi balik ke situ. Itu yastalzimul muhal itu. Nah, itu enggak boleh. Ar-rabi' yang keempat, anna ta'rifa laisa ajla wa awduha minal mu'arraf. Ta'rif tidak lebih jelas daripada mu'arraf. Karena ta'rif itu dibutuhkan supaya mu'arraf jadi jelas. Nah, ini mu'arraf tidak lebih jelas. Itu jelas, tidak jelas. Itu bisa. Jadi nanti kamu gini, ada yang bilang, apa ta'rif syariat? Nanti orang bilang ta'rif syariat adalah demikian dan demikian. Kamu bisa dengan 4 cara i'tirad ini. Saya tidak setuju dengan ta'rif itu. 1, kenapa? Karena ta'rif ini tidak jami', tidak mani, atau keduanya tidak jami', tidak mani'. Ya, kedua, atau dengan cara apa tadi yang pertama itu? Ya, tidak, yang satu tidak jami', yang kedua tidak mani'. Tidak jami', tidak mani' itu udah 2 ini masuk salah satu yang dari kedua ini. Kemudian yang ketiga, melazimkan perkara yang muha. Oh, ini daur atau tasalsul. Yang keempat, tarifnya tidak lebih jelas daripada mu'arraf. Al-i'tiradu bi takhallufi syartin min syuruti husnit ta'rif. I'tirad mengenai takhallufnya syarat dari syarat-syarat bagusnya ta'rif. Nah, kalau ini bukan i'tirad terhadap hakikatnya ta'rif, tapi terhadap kebagusan ta'rif. Oh, ini ta'rifnya kurang bagus nih, begitu. Karena kan kemarin ada syarat sahnya ta'rif, ada syarat bagusnya ta'rif. Boleh nggak ini ta'rif kurang bagus sama kita di i'tirad? Di-rod begitu. Bisa. Makanya ini apa i'tirad dari arah kebagusan ta'rif. Wa yajuzu lil mu'taridi ay ya'taridu 'ala ta'rifi bi faqdanihi syartan min syuruti husni ta'rif. Dan boleh bagi mu'tarid untuk dia itu i'tirad atas ta'rif. Karena apa? Karena kehilangan syarat dari syarat-syarat bagusnya ta'rif. Wa jama'u hadhil i'tiradati arba'atun aidon. Dan jumlah i'tiradat yang ini ada 4 juga. Al-awwalu yang pertama annahu mustamilun ala ba'dil aghalitil lafziyati. Ta'rifnya itu dia mencakup sebagian lafaz-lafaz yang salah. Jadi susunan i'rabnya jelek. Oh, ini memang jami dan mani sih bagus. Ini secara syarat sahnya ta'rif sudah sesuai. Tapi bahasanya jelek ini. Begitu. Itu boleh.
Seperti apa? Kal idmari qabla dzikri. Seperti memakai domir sebelum menyebutkan marji'nya. Lafzon wa maknan wa hukman. Baik secara lafaz, baik secara makna, dan baik secara hukum. Iya, harus fasoha. Harus fasohatul kalam. Gitu. Itu mah di dalam apa? Di dalam susunan nahwunya. Kalau fasohatul kalam di dalam pengertian dzauq lughawinya mah enggak masuk. Asani yang kedua, annahu istamala ala lafzin musta'malin fi ghairi makna. Bentar. Wa hasilu hadzal i'tirad al munaqashatu fil ibarah. Kalau kamu masuk ke dalam pembahasan yang tadi, itu sudah masuk munaqashah fil ibarah. Jadi bukan di dalam hakikat ta'rifnya, tapi di dalam ibarat ta'rifnya, pemilihan kata-kata. Sudah bukan di dalam hakikat ta'rif. Asani yang kedua, annahu istamala ala lafzin musta'malin. Nah ini bentar. Ini yang sering terjadi di dalam kitab Ad-Dasuki. Itu bukan i'tirad yang hasil kepada makna, tapi i'tirad yang hasil kepada lafaz. Makanya Imam Ad-Dasuki sering berkata, lebih bagus Imam Sanusi ini mengatakan demikian dan demikian. Itu sering itu. Al-yaqu mayuqalu. Ini lebih bagus. Jadi perkara yang lebih bagus dikatakan di sini seperti ini. Nah, itu bukan kepada inti, tapi kepada ibarat. Asani annahu istamala ala lafzin musta'malin fi ghairi ma'nahul mawdu'i lahu min ghairi qarinatin tubayyinul ma'nal maqsud. Yang keduanya, ta'rif ini dia memakai lafaz majaz, tidak pada tempatnya, tanpa qarinah. Tanpa qarinah. Ini enggak ada qarinahnya ini. Memang bisa dimaknai seperti itu, tapi qarinahnya tidak ada. Nah, itu pun bisa dirad. Asalis yang ketiga, annahu istamala ala lafdzin mushtarakin baina ma'anin mutaaddidatin min ghairi qarinatin tu'ayyinu ahada hadhil ma'ani. Yang ketiganya, ta'rif ini dia mencakup kepada lafaz mushtarak. Dan tidak ada qarinah untuk menentukan salah satu makna ini maksud. Itu pun malah kabur nanti. Nggak ada kemungkinan salah paham orang. Nah, yang ketiga. Yang keempat. Annahu istamala ala lafdzil gharibin ghairi zahiri dalalati ala ma'nahul maqsud minhu wa inda sami'. Yang keempat, memakai bahasa asing. Bukan bahasa asing itu. Jadi asing inda sami'. Ya, bahasa-bahasa aneh-aneh itu. Bahasa alien. Kan bahasa alien. Ya, bukan kalau bahasa Arab. Jadi apa ya? Yang sudah tidak dipakai sama sekali. Jadi bahasanya sudah hampir hilang. Nah, orang tidak mengenal begitu. Emang ini kalau kamu paham artinya ini ta'rif bener. Cuman lafaz ini kan banyak lafaz yang lain, kenapa harus pakai yang ini? Misalkan mau menyebutkan singa itu pakai godon par. Godon par itu orang udah pada nggak tahu. Itu. Misalkan ngobrolin macan. Apa itu macan? Macan itu adalah meong yang yang belang. Meong yang belang. Kenapa pakai meong? Meong itu bisa orang sama kucing tuh. Ya, bisa sama kucing. Jadi kalau dia sudah padahal meong mah bukan sama kucing. Orang-orang dulu kita meong itu sama maung begitu. Ya, ada meong sama kucing tuh nggak ada. Meong itu sama maung orang-orang dulu. Cuman itu udah gharib. Udah nggak dipakai. Bisa. Ini orang bisa salah paham. Nah, sekarang istidlal. Itu kan cara mencari-cari celahnya. Cara mencari-cari kesalahannya. Tariqatul istidlal ala naqdi. Jalan istidlal ala naqdi. Atas yang naqad tadi.
Idza arafta hadhil wujuh allati yu'taridu biha ala sihhati ta'rifi aw ala husnihi fa'lam anna sabilaka idza aradta anta taridu ala ta'rifi ma bi ahadi hadhil wujuh anta khudha hadzal wajha fi sughra dalilin mubayyinan ma'hul farda awil afroda awil kalimata allati kanat mansya'ahu thumma tudifu ila hadhihi sughra qadiyatan kubra qailatan wa kullu ta'rifin hadza sya'nu fa huwa fasidun aw fa huwa ghairu sahihin. Nah, jadi cara menyusunnya bagaimana? Setiap perdebatan itu dia harus bisa dikembalikan kepada muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Ya. Kalau tidak bisa seperti itu, nanti perdebatannya akan kusir. Karena terlarut di dalam emosi nanti. Jadi kita sudah tidak masuk ke inti masalah. Ya, sudah tidak masuk ke tema. Jadi inti masalahnya apa? Kayak sekarang nih yang terjadi antara grup Imaduddin. Saya kasih nama baru dia, bukan Imaduddin namanya sekarang. Jadi Hadimuddin. Ya, itu gelar baru. Misalkan si Hadim ini, dia itu bilang bahwa klan Ba'lawi itu batal. Itu kan natijah tuh. Nah, ini seharusnya kita fokus saja apa muqaddimah sughra kamu, apa muqaddimah kubra kamu, kemudian natijahnya apa. Nanti kita cek mana muqaddimah sughronya, maka mana muqaddimah kubronya. Harusnya seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau misalkan muqaddimah sughronya, ya, Ba'lawi tidak ditemukan dalam kitab sezaman yang menyebutkannya. Setiap yang tidak ditemukan dalam kitab sezaman kesebutannya, maka dia batal. Maka Ba'lawi itu batal. Nanti kita bisa i'tirad. Kita tidak musalamah kepada yang pertama. Apa tadi? Ba'lawi tidak ditemukan di dalam kitab sezaman. Ini tidak musalamah. Kenapa? Karena adamul dalil tidak menunjukkan kepada adamul madlul. Karena tidak adanya dalil tidak menunjukkan kepada tidak adanya madlul. Tidak adanya alam tidak menunjukkan kepada tidak adanya Allah. Tidak adanya kitab sezaman tidak menunjukkan kepada tidak adanya kenasaban. Nanti kita dengar gimana tuh si Hadim ini di dalam apanya? I'tiradnya. Bisa nggak dia menolak perkataan kita begitu? Nah, kalau dari awal ini sudah bikin narasi dari awalnya. Wow, masa ada keturunan Rasul begini dan begitu. Sifatnya tidak layak, tidak elok. Itu udah bakal keluar dari inti permasalahan. Akhirnya bakal apa? Debat kusir, nggak selesai-selesai. Ya. Ini permasalahan nasab ini nggak usah sampai 2 tahun, ini udah tahun kedua. Bentar lagi tahun ketiga. Kalau mau masuk tahun ketiga, itu masuknya nanti nyanyi lagunya Grand Fredly itu. Kalau mau masuk apa tahun ketiga itu, ya. Jadi jangan. Itu sebetulnya 5 menit selesai. Debat sama Imad itu nggak usah 3 hari, 4 hari. 5 menit lah selesai. Ya. Cuman ya orangnya nggak bisa jadal. Orangnya nggak bisa berdebat. Makanya ditantang debat kabur terus. Ya, nggak bisa debat dia itu. Kemarin ditantang sama Ba'lawi datang, nggak mau datang. Sekarang di Wali Songo nggak tahu datang atau nggak. Kayaknya nggak juga. Ya, emang gak bisa debat orangnya. Kenapa gak bisa debat? Karena lemah istidlalnya. Kenapa lemah istidlalnya? Karena dari awalnya bukan mau cari kebenaran dia itu. Gitu. Nah. Bagus dipotong buat short. Menit keberapa ini? Menit berapa itu? Menit 19. Ya, berarti Dewa 19 ya. Nah. Ala kulli halin. Karena ini harus dikembalikan kepada muqaddimah sughra dan kubra, maka caranya begini. Ta'rif ini misalkan kamu menyusul ya, mau merod nih. Ada orang bikin ta'rif. Ta'rifnya itu misalkan, apa itu polisi? Polisi adalah petugas negara bersenjata atau pegawai atau apa? Petugas negara bersenjata, ya. Nah, petugas negara bersenjata itu polisi. Kita bilang begini, ini ta'rif tidak jami', tidak mania'. Ini ta'rif tidak mania'. Kenapa? Karena ada yang bersenjata dia bukan polisi. Mana itu? Tentara.
Sedangkan menurut takrif ini tentara itu polisi, tapi dia bukan. Maka kita menyusun muqaddimah sughra dan kubronya. Takrif ini tidak mani'. Setiap takrif yang tidak mani itu batil. Maka ini batil. Nah, begitu. Itu cara menyusun muqaddimah sughra dan kubro. Paham? Nah, nanti kan orang itu minta penjelasan. Karena muqaddimah sughronya tadi, takrif ini tidak mani'. Dan setiap yang tidak mani' maka dia batil. Atau setiap takrif yang begitu keadaannya maka dia batil. Maka ini batil. Nanti dia tanya, kamu dalilnya apa menyebutkan bahwa takrif ini tidak mani'? Nah, kita jawab, ada yang bersenjata. Dia itu aparat negara. Tapi dia tidak masuk afrod polisi, apa tentara. Bener kan itu? Nah, dia sudah salah berarti begitu. Jadi cara nyusunnya begitu. Paham? Fi sughra dalilin mubayyin mahul fardal awil afrod awil kalimah allati kanat mansya'ah. Thumma tudhifu ila hadhihi sughra qadiyatan kubra qailatan. Kemudian diidofatkanlah sughra ini kepada qadiyah kubra sambil dia berkata, wa kullu ta'rifin hadza sya'nuhu fa huwa fasidun fa huwa ghairu sahihin au fa huwa ghairu sahihin. Setiap ta'rif yang seperti ini maka dia fasad atau maka dia tidak sahih. Idza kana al-i'tiradu minal majmu'atil ula aw wa kullu ta'rifin hadza sya'nuhu fa huwa ghairu hasanin. Atau dia berkata setiap ta'rif yang seperti ini dia tidak bagus. Jika i'tiradnya itu bagi yang kedua tadi, ketidakbagusan. Jadi kamu itu mau merod dengan apa? Tidak sah atau tidak bagus. Kalau tidak sah berarti setiap ta'rif yang seperti ini fasad. Kalau tidak bagus, setiap ta'rif yang seperti ini tidak bagus. Ghair ahsan gitu ya. Laisa bi ahsanin. Paham? Paham ya? Wa nanu nadhkuru laka mithalaini yattadihu bihima amru hadhil istidlal. Nah, sekarang contoh ya, dengarkan baik-baik. Ini saya akan mau bersandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Al-awwalu qala sahibut ta'rif. Sahibut ta'rif. Nah, ini ada orang yang punya ta'rif. Az-zawiyatu syaklun handasiyun hasilun min talaqi mustaqimaini fi nuqtatin wahidatin. Sudut, apa itu sudut? Misalkan yang mau berdebat nih. Setiap sudut adalah tempat kuntilanak bersemayam. Cek penahan nanti gitu. Sebentar, ini kan qadiyah, saya harus memahami dulu. Apa itu sudut? Dia berkata, sudut itu adalah bentuk geometris yang hasil dari bertemunya dua perkara yang lurus pada satu titik. Yusawi tulul qus al-musili bainahuma sittina darajatan. Yang mana panjang sudut yang saling bertemu itu menghasilkan 90 derajat. Itulah sudut. Bukan sudut siku-siku itu, az-zawaya. Sudut saja. Jadi sudut itu bertemunya syaklun hindisiyun, dia adalah bentuk geometris yang hasil dari bertemunya dua yang mustaqimain. Ini lurus, ini lurus. Bertemu mual dalam satu titik. Enggak bertemu. Enggak bertemu. Ini mah rapat. Bertemu dalam satu titik begini. Nah, ini bertemu dalam satu titik namanya. Ini lurus, ini lurus. Bertemu dalam satu titik. Yang mana hasil derajatnya itu 90 derajat. Nah, bagaimana Mu'tarid ini menolak pada ta'rif itu? Hadza ta'rifu ghairu jami'in. Ta'rif ini tidak jami'. Kenapa? Li'annahu la yashmulu zawayatal haddata walal munfarijata. Karena ta'rif ini tidak mencakup kepada sudut yang lancip dan sudut yang tumpul. Ini hanya kepada sudut yang siku-siku saja. Sedangkan sudut ada 3. Ada yang siku-siku, ada yang lancip, ada yang tumpul. Kalau ta'rif kamu ini tadi
bertemunya dua perkara yang mustaqim, yang lurus, sehingga dia menghasilkan sudut 90 derajat, maka akan ada sudut yang tidak masuk, yaitu sudut tumpul dan sudut lancip. Padahal itu masih sama-sama sudut. Tidak jami'. Tidak jami'. Tuhnya aing pinter, Pak Haji langsung rada error nih. Itu tidak jami'. Terkumpul. Itu jami'. Ya, karena menjami mah semuanya harus masuk, semua harus didapat. Nah, guru wa kullu ta'rifin hadza sya'nuhu fa huwa fasidun. Dan setiap ta'rif yang seperti ini maka dia fasad. Ta'rif ini tidak jami'. Setiap ta'rif yang tidak jami' itu fasad, maka ta'rif ini tidak fasad. Apa dalil tidak jami'nya? Perkataanmu tadi hanya mencakup kepada sudut siku-siku, sedangkan sudut ada 3, yang lancip sama yang tumpul mau dikemanain? Masa dia bukan sudut? Nah, asani yang kedua, qala sahibut ta'rif. Ini contoh yang kedua. Tadi selesai contohnya ya. Ini contoh yang kedua. Qala sahibut ta'rif. Berkata sahibut ta'rif, an-nahwu ilmun yu'rafu bihi ahwalu awakhiril kalimatil arabiyyati fi halati tarkibiha. Kata sahibul ta'rif begini, coba, apakah belajar ilmu itu, belajar nahwu itu hukumnya mubah, sunnah, wajib, makruh, atau haram? Dia berkata, belajar nahwu itu hukumnya wajib. Ta'allumun nahwi wajibun. Bentar, kita takrif dulu. Nahwu itu apa? Nah gitu kira-kira aja ya. Nahwu itu adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalu awakhiril kalimat. Nahwu itu adalah ilmu yang dengannya diketahui keadaan akhir kalimat al-arabiyyati yang berbahasa Arab fi halati tarkibiha, di dalam keadaan ketersusunannya. Ini lafaz Arab disusun. Kita akan tahu keadaan akhir kalimatnya ini. Tahu ini akhir kalimatnya bagaimana? Dari ilmu nahwu. Itulah ilmu nahwu. Yang ilmu yang dengannya akhir kalimat bahasa Arab bisa diketahui jika dia sudah tersusun. Itu kata Sahibul Ta'rif. Bagaimana kamu bisa marot gak tuh? Dan jika itu benernya? Gak bener ya? Coba gimana? Nah, lihat dulu bahasa ta'rifnya. An-nahwu ilmun. Nahwu adalah ilmu. Yu'rafu bihi, yang mana bisa diketahui karenanya atau dengannya ahwalu awakhiril kalimati, keadaan akhir kalimat al-arabiyyat yang berbahasa Arab fi halati tarkibiha, pada keadaan ketersusunannya itu apa? Kalimat-kalimat. Nah, kita mah gak bakal nemu, udah kayaknya bener aja. Ya. Salam aja udah kita mah. Kayak sempurna. Mu'tarid berkata, hadat ta'rifu mustamilun ala lafzin mustarokin baina iddati ma'anin. Ta'rif ini kalau secara ta'rif bagus, dia sahih. Tapi ada tapinya. Tapi ada lafaz mustarok yang mana orang bisa salah paham. Kalau saya nggak salah paham memang karena saya cerdas. Tapi orang kurang cerdas bisa salah paham. Wa huwa lafzul ilmi, yaitu lafaz ilmu. Li'annahu yutlaqu 'alal idrak wa 'alal malakah wa 'alal qawaid. Karena ilmu itu dia bisa diitlak kepada idrak. Idrak bisa disebut ilmu tidak? Bisa. Saya mengidrak dengan jazam yang sesuai dengan kenyataan Anda lilin, itu namanya ilmu. Wa 'alal malakah, atau bukan kepada idrak. Kepada apa? Kepada malakah, keadaan di dalam diri yang memungkinkan dia untuk mengidrak waqi'. Ada Imam Syafi'i, alim bukan? Kalau lagi tidur alim bukan dia? Lagi tidur. Kan gak ngindrok. Nah malakah, berarti sah disebut ilmu juga kan? Malakahnya itu sah. Masa Imam Syafi'i udah lama-lama ngaji tidur jadi gak alim kan gak enak. Hilang kealiman gara-gara tidur kan gak enak ya. Begitu. Wa alal qawaidi, atau kepada kaidah-kaidah. Pernah belajar ilmu
ilmu tauhid. Ya, apa isinya ilmu tauhid? Qawaid, kaidah-kaidah, hukum-hukum tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kumpulan hukum-hukum itu disebut apa? Ilmu juga. Wa kullu ta'rifin hadza syarhu wa ta'rifun ghairu hasanin. Dan setiap ta'rif yang seperti ini dia adalah ta'rif yang kurang bagus. Maka dia kurang bagus. Jadi harusnya bukan annahu ilmun yu'rafu, bukan, tapi majmu'ul qawaid, begitu, kumpulan kaidah-kaidah yang dengannya diketahui. Atau nanti di rod. Ya. Nanti di road lagi, maksud saya dengan ilmu. Ya bisa lah, itu baru dot begitu ya. Ala kulli halin, itu contohnya. Nah, ini ada jawaban. Tadi kan apanya? Soalnya. Nah, ini jawabannya. Bagaimana menjawab? Minggu depan saja. Wallahu a'lam bishawab. Kan adul makulat.